warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syifa Anida di channel YouTube kesayangan kita semua. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan cerita yang baru lagi nih teman-teman. Ceritanya adalah cerita sejarah. Nah, ya jadi pada kesempatan kali ini aku akan membawakan cerita sejarah Museum Kebangkitan Nasional. Kalau misalnya penasaran dengan bagaimana sejarah Museum Kebangkitan Nasional, simak video berikut ini ya. Enjoy! Nah, jadi teman-teman, sejarah Museum Kebangkitan Nasional. Sebelumnya, aku mau memberitahu dulu kalau Museum Kebangkitan Nasional itu terletak di Jalan Abdurrahman Saleh, nomor 26 Jakarta Pusat, tepatnya di dekat Pasar Senen. Nah, di museum itu sendiri banyak sekali memori yang tersimpan di dalamnya. Karena sebelum menjadi Museum Kebangkitan Nasional, gedung itu merupakan gedung sekolah dengan nama Stovia. Pasti kalian udah pernah dengar kan apa itu Stovia? Gedung sekolah yang didirikan oleh Belanda itu bernama School tot Opleiding van Inlandse Artsen, atau yang biasa dikenal dengan Sekolah Dokter Bumi Putra. Nah, sedikit informasi juga bahwa Stovia menjadi lembaga pendidikan pertama di Indonesia yang dijadikan tempat belajar oleh para pemuda Indonesia dari berbagai wilayah. Beberapa tokoh nasional seperti Ki Hajar Dewantara, terus Dr. Cipto Mangunkusumo, dan R. Sutomo pernah bersekolah di Stovia ini loh teman-teman. Sebelum menjadi Museum Kebangkitan Nasional, gedung ini pula pernah beberapa kali mengalami peralihan fungsi. Pada tahun 1942, setelah Jepang datang ke Indonesia, gedung ini tidak lagi berfungsi sebagai gedung atau lembaga pendidikan. Gedung ini beralih fungsi menjadi kamar tahanan bagi para tentara Belanda yang melawan Jepang pada saat itu. Kemudian pada tahun 1945 sampai tahun 1973, gedung yang dulunya menjadi kamar tahanan atau sebelumnya lagi menjadi lembaga pendidikan Stovia ini difungsikan sebagai hunian tentara Belanda dan beberapa keluarga Ambon, teman-teman. Nah, gedung ini merupakan gedung yang memiliki saksi bahwa kebangkitan pemuda Indonesia berawal dari sini. Jadi kalian tahu organisasi Budi Utomo? Nah, organisasi itu berdiri di gedung Stovia ini. Selain organisasi Budi Utomo, ada juga organisasi Trikoro Darmo, yaitu yang meliputi Jong Java, Jong Minahasa, dan Jong Ambon. Jadi sudah sangat jelas bahwa gedung Stovia itu merupakan saksi lahirnya organisasi-organisasi tersebut. Nah, dengan berbagai alasan itulah, pemerintah DKI Jakarta akhirnya memugar gedung Stovia ini pada tahun 1973. Setelah resmi dipugar pada tahun 1973 oleh pemerintah DKI Jakarta, tepat pada tanggal 20 Mei 1974, di mana pada hari itu merupakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, gedung ini resmi dijadikan Gedung Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soeharto. Nah, sebelum gedung ini resmi dijadikan Museum Kebangkitan Nasional pada tanggal 7 Februari 1984, Gedung Kebangkitan Nasional ini pernah juga difungsikan sebagai Museum Budi Utomo, Museum Wanita, Museum Pers, dan Museum Kesehatan. Nah, jadi pada tanggal 20 Mei 1973, gedung ini diresmikan menjadi Gedung Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soeharto. Sedangkan pada tanggal 7 Februari 1984, gedung ini baru diresmikan menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Nah, setelah diresmikan pada tanggal 7 Februari 1984 menjadi Museum Kebangkitan Nasional, gedung ini lantas ditetapkan menjadi
benda cagar budaya, sehingga keutuhannya harus tetap dipertahankan tanpa boleh ada perombakan di dalamnya. Begitulah cerita sejarah singkat tentang Museum Kebangkitan Nasional. Kita bisa berkunjung ke museum itu untuk belajar banyak hal. Jadi teman-teman, setelah mendengar sejarah Museum Kebangkitan Nasional, kira-kira siapa yang tertarik untuk datang ke sana? Semoga video ini dapat bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.